Hai, ketemu lagi dengan Mama Mia. Kali ini kita akan membahas mengenai procedure text. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik like and subscribe agar kamu bisa terus mengikuti video-video terbaru dari channel Mama Mia. Lalu apa aja sih yang akan kita pelajari pada procedure text? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang description atau pengertiannya. Yang kedua, tentang general structure atau struktur teksnya. Yang ketiga, tentang language feature atau unsur kebahasaannya. Dan yang terakhir adalah contoh-contohnya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai description. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan dari teks prosedur adalah untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang generic structures-nya. Sebuah procedure text biasanya memiliki skema susunan umum atau generic structure sebagai berikut. Yang pertama, ada goal atau tujuan. Goal ini biasanya terdapat pada judul. Contohnya seperti how to use, how to make, and how to live happily. Generic structure yang kedua adalah materials, yang berisi daftar alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Generic structure yang terakhir yaitu steps. Steps adalah daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah-langkah yang benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian ciri-ciri atau language feature. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat simple present tense dengan pola atau dengan rumus subject plus kata kerja pertama. Ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan action verbs atau kata kerja yang berupa kegiatan seperti make, take, boiled, cook, dan lain-lain. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan conjunction atau kata penghubung yang digunakan untuk mengurutkan kegiatan-kegiatan. Contohnya seperti first, then, next, last, dan lain sebagainya. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu menggunakan adverbs atau kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan secara rinci mengenai waktu, tempat, dan cara. Untuk keterangan waktu, contohnya seperti for 2 hours. Keterangan tempat, contohnya seperti into a bowl, dan keterangan cara, contohnya seperti smoothly. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu mengenai contoh dari procedure text. Pada contoh teks prosedur pada kali ini, kita akan mencoba untuk menganalisis dari segi struktur teks dan dari segi ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, kita akan mencoba menganalisis contoh prosedur teks berikut ini yang berjudul How to Make Easy Fried Rice. Nah, di kotak kuning yang pertama itu adalah merupakan goal atau tujuan dari penulisan procedure text. Di kotak kuning yang kedua itu adalah merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan fried rice. Sedangkan yang di kotak merah ketiga itu berupa instructions atau steps atau langkah-langkah dalam membuat fried rice tersebut. Yang terakhir akan kita bahas mengenai analisis dari segi language features-nya. Perhatikan baik-baik ya.
Demikianlah penjelasan mengenai prosedur teks kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.